Hai guys, ini kita kalau mau main lagu worship itu enaknya gimana sih gitu ya. Worship itu sebenarnya kita harus ngeflow ya, ngalir aja gitu. Tapi apa yang mau dialirkan kalau kita sendiri eh, nggak tahu cara yang baik itu bagaimana, yang bisa apa ya, enjoy itu gimana gitu. Kadang-kadang kan kita ini jadi bingung, ini aku mau main apa gitu, jadi banyak mikir gitu loh. Karena menurut aku ya, kita karena kurang latihan aja sebenarnya gitu ya, kurang mengeksplor waktu latihan. Jadi eh, bingung mau memainkan apa. Jadi kalau bahasa bahasa sehari-hari itu mentok gitu ya, ya udahlah gini aja lah gitu. Padahal worship itu adalah saat-saat dimana kita bisa mengeksplor sebenarnya, nggak usah terlalu rame, tapi maksudnya kita memainkan nada-nada yang indah, yang apa ya, yang deep itu di situ, di momen worship itu gitu. Supaya orang waktu kita mainkan yang indah-indah itu, yang smooth, yang santai, yang relax itu, orang-orang juga mau worship tuh bisa nikmati gitu. Jadi nggak melulu harus di teng 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 di tempo gitu. Oke, langsung aja ya contoh ya, biar ngerti ya. Oke. Oke guys, ini aku kasih tips kalau ngiringin worship ya. Misalnya kita main dari C nih ya, kita main dari C. Misalnya worshipnya 1625 aja. Kalian kalau mau latihan supaya kalian mainnya enak itu eh, gini aja pun sebenarnya enak aja. One and three and 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya basicnya itu kan cuman 1, 2, 3, 4. Nah, kalian harus belajar itu chord ini ya, inversion ya. Jadi nggak semuanya rootnya, misalnya D minor nggak harus semua D minor begini, terus G, oke kita bedain ya. Ini aku mainin semuanya root nih. A minornya juga A minor yang polosa. Oke. Oke, sekarang aku kasih ini, orang mau worship juga enak, nyaman ya. Thank you Lord, thank you. Ini jarinya harus agak buka ya, supaya supaya dapat melodi di atasnya yang kita bisa pakai gitu. Ini juga 1 and 2 and 3 and 4 and itu latihannya gini aja. Oh, sorry. Kalau susah ya gini aja. Jadi usahakan
mainnya jangan chord yang hanya minor, tapi tambahin aja minor 7 dan usahakan dekat ya, supaya apa namanya, soundnya itu ada di tengah-tengah sini semua, jadi nggak satu di sini satu di sini. Coba dengerin ya, jadinya di tengah-tengahnya kosong gitu. Kalau bisa sih jangan jauh-jauh, jadi voicingnya tuh enak kedengaran, jadi nggak ada ruang kosong. Waktu main udah enak. Saya nggak main melodi, melodinya pakai chord tadi, nggak begini. Kayak ada kosong kan. Apalagi kalau teman-teman di sini nggak main chord, mainnya block. Lebih nggak enak lagi. Ya, coba begini. Oke gitu deh, itu tipsnya ya. Jadi latihannya gitu ya, latihan ini aja, perbanyak main chord tapi melodi, misalnya kayak tadi. Gitu, jadi mau main melodinya, nah ini dijadiin chord. Nah gitu ya. Oke ya. Ya itu tadi cara gampang ya, simple untuk kita memainkan worship ya. Jadi lebih ke suasana hatimu itu harus enjoy dulu itu untuk worship gitu. Jangan terbeban, jangan tertekan. Terus kamu harus bisa menikmati apa yang kamu mainkan gitu. Dan jangan terpaku dengan harus di ritme atau kita ngikutin tempo apa, mainkan not seperempat terus ceng 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 ceng, enggak gitu. Tempo udah pasti harus ikut ya, tapi maksudnya tuh jangan terlalu di pola seperti itu gitu. Jadi lebih inversi kan banyak, nah makanya harus penguasaan chordnya harus banyak dan memainkan melodi dalam bentuk chord gitu, namanya voicing gitu. Nah itu yang harus diperbanyak latihannya gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya ada di latihannya gitu, sama referensinya. Kalau saya sih memperbanyak latihan inversi itu, chordnya, fingering dan macam-macam lah ya. Jadi tetap semangat lah ya kita, supaya orang jemaat bisa menikmati worship waktu kita main ya. Terlebih kita dahulu harus bisa menikmati ya. Oke, God bless you ya.